Allahu Akbar. Tanpa banyak basa-basi di awal, mari kita mulai saja filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan pasukan khusus Rusia Storm yang sedang melaksanakan latihan tempur penanggulangan teroris. Заложника отпустить. Selesai latihan, Ivan sebagai pemimpin regu pasukan khusus Storm Rusia mendapat ucapan selamat dari rekannya. Karena latihan kali ini, ia mampu menaikkan level tempur dari biasanya. Keesokan harinya, mereka berkumpul di ruangan informasi karena ada panggilan darurat. Atasan mereka memberitahu bahwa Gray, yang merupakan komandan grup operasi khusus Storm, dan Zakir, seorang sersan pasukan khusus Storm, telah ditangkap oleh kelompok ISIS di Manbij, Suriah. Penangkapan itu pun dibuktikan dengan video yang ISIS kirim. Gray dan Zakir ditangkap saat konvoi kendaraan mereka melintasi wilayah paling berbahaya di Suriah. Kini, kelompok ISIS tersebut mencoba bernegosiasi dengan menghubungi menggunakan ponsel milik Gray. Mereka pun meminta uang sejumlah 300.000 US dollar jika ingin melihat Gray dan Zakir dibebaskan dengan selamat. Namun, dari atasan mereka mencoba menawarkan pertukaran tahanan untuk kebebasan keduanya. Tapi kelompok ISIS tersebut menolaknya dengan alasan mereka hanya menginginkan uang. ISIS juga memberi waktu hanya seminggu untuk kesepakatan tersebut. Kemudian, salah satu anggota memberikan opsi agar mereka melakukan operasi khusus penyelamatan untuk pembebasan Gray dan Zakir. Namun atasan mereka memberitahu bahwa hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena wilayah Manbij berada di bawah kendali ketat militer Amerika. Pihak Amerika sudah pasti tidak akan memberikan izin bagi pasukan Rusia untuk memasuki wilayah tersebut, dan satu-satunya cara hanyalah dengan uang tebusan. Singkat cerita, Ivan pun diperintahkan untuk mengumpulkan uang sumbangan dari rekan-rekan mereka di luar. Lalu setelah terkumpul, Ivan diminta untuk menyusup masuk ke Suriah untuk melakukan transaksi pembebasan dengan kelompok ISIS. Keesokan harinya, Ivan keluar dengan potongan gaya rambut yang baru. Hal itu ia lakukan karena untuk masuk ke wilayah Suriah, ia harus menyamar seperti warga biasa. Dan agar lebih meyakinkan lagi, Ivan juga menyamar sebagai seorang jurnalis dari media OSCE. Untuk bisa masuk ke Suriah, Ivan pun berangkat dari lapangan udara Chkalovsky, bergabung dengan jurnalis lainnya, dan bersama pasukan tentara Rusia. Singkat cerita, Ivan pun tiba di pangkalan udara Meimim, Suriah. Di sana, Ivan mengirim pesan ke pemimpin ISIS yang tidak diketahui namanya itu untuk memberitahu dirinya sedang dalam perjalanan membawa uang tebusan. Setelah itu, Ivan berbincang dengan seorang anggota militer Rusia bernama Artis, dan mereka berdua pun juga sempat bertukar nomor handphone. Dalam obrolan tersebut, Ivan diberitahu jika mereka akan pergi melakukan pencarian dan penyelamatan anggota pasukan khusus Storm yang hilang beberapa hari terakhir di lokasi pinggiran Manbij, Waduk Al-Asad Sungai Yufrat, yang dijaga ketat oleh militer Amerika. Dan agar Ivan dapat bergabung dalam pencarian tersebut, ia pun mengaku sebagai jurnalis dari OSCE yang ditugaskan oleh saluran ANA News untuk meliput kegiatan misi pencarian dan penyelamatan bersama dengan pasukan militer Rusia. Karena sangat meyakinkan, serta identitas dokumen jurnalisnya asli, Ivan pun diizinkan komandan pasukan untuk bergabung dalam misi pencarian tersebut. Saat sedang asik meliput, Ivan melihat ada helikopter Amerika datang menghadang helikopter mereka. Melalui radio komunikasi, helikopter Amerika meminta agar helikopter Rusia segera pergi meninggalkan kawasan pinggiran Manbij, karena wilayah tersebut merupakan area yang dikuasai Angkatan Darat Amerika Serikat.
Namun peringatan tersebut tak diindahkan oleh komandan pasukan militer Rusia, hingga membuat kedua helikopter hampir saja bertabrakan. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Ivan untuk meloncat ke sungai. Setelah dirasa aman, Ivan lalu pergi menuju ke kota Manbij dengan menumpang di kendaraan salah satu warga setempat. Ivan kemudian berkenalan dengan Ashur, orang yang bisa mencarikannya beberapa senjata lengkap dengan amunisinya. Tak butuh waktu lama, Ivan pun diantarkan ke sebuah gudang rahasia, tempat jual beli persenjataan. Tak hanya itu, Ivan juga membeli sebuah sepeda motor yang akan ia gunakan dalam perjalanan nanti. Berlanjut pada malam harinya, Ashur membawa Ivan ke sebuah tempat untuk beristirahat. Saat sedang makan malam, Ivan pun bertanya pada Ashur, apakah ia mendengar berita tentang konvoi kendaraan militer Rusia diserang oleh pasukan ISIS? Ashur menjawab bahwa ia dan orang-orang di sini mengetahuinya, namun memilih untuk tidak terlibat. Ashur pun juga memberitahu lokasi penyerangan tersebut. Keesokan harinya, Ivan berangkat menuju ke lokasi konvoi kendaraan militer Rusia yang diserang oleh pasukan ISIS. Setibanya di sana, ia melihat kendaraan militer Rusia dalam kondisi rusak parah karena ledakan. Dan terlihat juga beberapa mayat rekan-rekannya yang masih tergeletak di jalan. Lalu, ia pun menguburkan semua jasad rekannya itu. Namun tak lama kemudian, anggota kelompok ISIS mempergokinya, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ya. Ivan pun selamat dari kejaran militan ISIS setelah dibantu oleh Stephen yang merupakan komandan Angkatan Darat Amerika Serikat saat sedang berpatroli. Who are these people? Get in. Let's go. Stephen mempertanyakan kenapa dirinya bisa berada di Manbij. Ivan pun mengaku ia seorang jurnalis OSCE dan kedatangannya ke Manbij adalah untuk membebaskan rekan jurnalisnya yang ditangkap oleh pihak ISIS. Mendengar itu, Stephen lalu membawa Ivan untuk menginap sementara di markas Angkatan Darat Amerika. Let's go! Singkat cerita, pada malam harinya, Ivan mengirim pesan ke pemimpin ISIS untuk memberitahu bahwa dirinya saat ini sudah berada di Manbij dan meminta agar dikirimkan lokasi transaksi pembebasan sandera. Selang beberapa saat, Stephen menghampiri Ivan dan mempertanyakan sedang menghubungi siapa. Ivan pun menjawab bahwa ia menghubungi pemimpin ISIS yang telah menyandra rekannya. Get up, everybody! Ready! Di keesokan paginya, Ivan harus pergi ke Ain Issa untuk transaksi pembebasan sandera. Stephen lalu menawarkan bantuan dan meminta pasukannya untuk mengantar Ivan ke sana dengan persenjataan lengkap, mengingat militan ISIS sangat brutal dalam aksinya. No, I'll go check. Shit. Setibanya di lokasi tempat transaksi pembebasan sandera, Ivan langsung menemui pemimpin ISIS bernama Aram yang menangkap Gray dan Zakir. هو من أوروبا. Guys, keep an eye out! Tanpa basa-basi, Ivan langsung menyerahkan uang tebusan yang diminta sebelumnya.
Uang tebusan tersebut lalu dihitung, namun ternyata jumlahnya kurang 150.000 US dollar. It's better than nothing. هون 150,000 اتفقنا على 300,000 ايش هذا؟ Hal tersebut tentu membuat pemimpin ISIS itu marah pada Ivan karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Tapi Ivan memberitahu hanya itu uang yang ia punya. Sebagai solusinya, pemimpin ISIS tersebut hanya mau membebaskan satu sandera saja. Sedangkan satunya lagi akan dibebaskan setelah Ivan membawa sisa kekurangan dari jumlah uang tebusan tersebut. Ivan lalu membawa Gray menuju masuk ke dalam kendaraan Humvee. Di dalam kendaraan tersebut, Ivan pun memberi Gray pelontar roket RPG. Dan setelah itu, ia kembali menemui pemimpin ISIS untuk bernegosiasi ulang. Tapi sepertinya, negosiasi tersebut tak berjalan dengan lancar. Hingga akhirnya, inilah yang terjadi. Setelah berhasil menjauh dari lokasi kejadian, mereka pun berhenti di area terbuka. Stephen yang marah langsung memukul Ivan. Ia meminta agar Ivan jujur dengan apa yang sebenarnya terjadi, karena tak mungkin seorang jurnalis bisa memegang senjata. Ivan lalu mengakui bahwa dirinya adalah seorang anggota pasukan elit dari Rusia. Misinya datang ke Manbij dengan cara menyamar adalah untuk membebaskan komandan dan rekannya yang ditangkap pasukan ISIS. Stephen yang masih kesal lantas bertanya dengan nada marah, kenapa Rusia tidak menggunakan jalur resmi? Ivan pun menjawab, karena Amerika keras kepala dan tidak akan peduli dengan masalah Rusia. Amerika hanya mementingkan dirinya sendiri dan selalu menganggap merekalah yang paling benar dan semua orang harus mengikuti aturan busuk yang mereka buat. Karena hal itulah, ia dikirim untuk menyelesaikan masalah ini. This is politics! And there's Setelah mendengar semua penjelasan dari Ivan, Stephen pun mulai kasihan. Go, Russia. Get them out. Awalnya, Ivan akan dibawa ke markas untuk ditahan karena pelanggaran otoritas. Namun atas dasar kemanusiaan, Ivan beserta kedua rekannya dibebaskan. Yo, SE convoy! Hey! Fuck you, John! Thank you for everything, Steve. Sebelum pergi, Ivan pun mengulurkan tangannya sebagai tanda ucapan terima kasih karena telah banyak membantu dirinya. Mereka bertiga diminta untuk pergi secepatnya sebelum tertangkap kembali oleh pasukan ISIS. Di dalam perjalanan, Ivan bertanya ke Zakir bagaimana kronologi kejadian sebelum ditangkap militan ISIS. Zakir pun bercerita, awalnya mereka mengawal sekelompok tentara Suriah menuju pos pemeriksaan. Namun saat perjalanan pulang, tiba-tiba konvoi kendaraannya disergap oleh pasukan ISIS dari berbagai arah yang langsung menghujani mereka dengan peluru dan menembaki kendaraan lapis baja mereka dengan roket RPG. Tim pasukan pun berusaha melawan, tapi mereka kehabisan amunisi dan kekurangan personil. Kejadiannya begitu cepat, dan ia baru sadar setelah berada di markas ISIS bersama dengan Gray. Setelah mendengar Zakir bercerita, Ivan kemudian mengecek indikator bahan bakar mobilnya, yang ternyata hanya tersisa sedikit. Beruntung, mereka memasuki lokasi kilang minyak tradisional milik warga setempat. Ivan lalu mengisi tangki bahan bakar kendaraannya, dan setelah itu, ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, kendaraan mereka harus terhenti karena ban belakangnya mengalami kebocoran. Mereka pun tak dapat mengganti ban tersebut karena tak memiliki ban serapnya. Ivan lalu memutuskan supaya mereka bertiga menginap sementara di dalam mobil. Saat bangun di pagi hari,
ketiganya dikagetkan dengan todongan senjata dari warga Baduy yang sedang melintas. Kemudian, Zakir yang bisa berbahasa Arab mencoba menjelaskan ke warga Baduy tersebut bahwa ia sedang membawa orang sakit. Namun, saat dalam perjalanan tadi malam, ban mobilnya mengalami kebocoran. Zakir lalu meminta agar warga Baduy dapat membantu mereka bertiga dengan imbalan uang. Mendengar itu, warga Baduy tersebut lalu membawa ketiganya pergi ke desa untuk bertemu dengan tetua atau pemimpin suku mereka. Sementara itu, dari arah lain, terlihat pasukan ISIS sedang mencari keberadaan Ivan melalui pelacak alat GPS yang terpasang di kendaraan Ivan. Singkat cerita, Ivan, Zakir, dan Gray pun tiba di desa warga Baduy tersebut. Kedatangan ketiganya pun langsung disambut oleh pemimpin suku desa dengan panggilan Syekh. Sedangkan Gray yang membutuhkan pengobatan langsung dibawa ke dalam tenda untuk mendapatkan pengobatan. Lalu setelah itu, Zakir dan Ivan meminta Syekh menyediakan ban baru untuk mobil mereka dan 3 pasang pakaian warga lokal untuk menyamar. Tak hanya itu, Ivan juga meminta disediakan beberapa senjata lengkap dengan amunisinya. Semua perlengkapan tersebut, termasuk biaya pengobatan Gray, akan Ivan bayar dengan harga yang tinggi. Awalnya, Syekh ragu untuk membantu karena takut ketahuan kelompok ISIS. Tapi setelah dipikir-pikir, Syekh lalu memerintahkan orang kepercayaannya untuk pergi mengambil senjata di gudang dan mengganti roda kendaraan Ivan dengan yang baru, serta menyiapkan 3 pasang pakaian bekas untuk mereka bertiga. Sepulangnya mengambil persenjataan dari gudang, Syekh pun menerima laporan bahwa ada pasukan ISIS berada di kilang minyak yang sedang mencari warga Rusia. Yang dimaksud tak lain ialah Ivan, Zakir, dan Gray. Di saat yang bersamaan, terlihat Gray yang kesehatannya sudah mulai membaik dari hari sebelumnya. Спасибо, отец. Setelah itu, mereka bertiga pun segera bersiap pergi dari sana sebelum ISIS datang menangkap mereka. Di dalam kendaraan, Ivan curiga jika mobil yang mereka gunakan terpasang GPS, mengingat mobil tersebut sebelumnya adalah milik anggota pasukan ISIS. На, держи. Mereka lalu berhenti sebentar di tengah jalan untuk mencari alat GPS tersebut. Namun, bukan alat GPS yang mereka temukan, melainkan seorang anak kecil dari warga Baduy yang bersembunyi di dalam box. Ketiganya pun sempat kaget. Kenapa anak kecil itu bisa ada di kendaraan mereka? Tak lama kemudian, pasukan ISIS datang dari arah belakang mereka yang membuat aksi kejar-kejaran dan baku tembak pun kembali terjadi. Dalam pelariannya, Ivan pun menghubungi artis untuk memberitahu titik koordinatnya saat ini menuju ke Al-Thawrah. Ivan meminta agar dikirim tim aksi cepat untuk menyelamatkan mereka di belakang garis musuh. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Allahu Akbar. You found me. Hooray, you found me.
Здесь сиди! Прячься! Правый фланг! Огонь! Эй! قناص انسحاب بالجنب. Я займу новую позицию! Semua anggota pasukan ISIS berhasil ditumpas, namun harus dibayar mahal dengan nyawa Gray. Gray pun tewas setelah melakukan aksi bundir di tengah kerumunan pasukan ISIS. Hal itu ia lakukan agar Ivan dan Zakir dapat lari ke titik evakuasi. Ниже заходим. Левее. Все, успокойся. Не могу. Selanjutnya, Ivan, Zakir, dan seorang anak kecil tadi dibawa ke markas militer Rusia di pangkalan udara Memim Suriah oleh artis dan tim pasukannya. Dan di saat ini pula, film pun berakhir.